Oke, coba Pak Cecep. Tadi yang saya jawab dari pertanyaan Pak Cecep adalah apakah memang langsung posisinya di apa eksperimen. Nah, eksperimennya itu ada Pak bentuk lain namanya kuasi eksperimen. Di bukunya Muri Yusuf, Pak Cecep lamun macana khatam, itu pasti ada Pak penjelasanan. Penjelasanan. Pak Cecep sudah baca khatam? Saya mah curiga ya sih kan khatam macana ya. Muri Di Yusuf. lengkap Pak. Hah? Yang mau hatam malah yang bimbingan teknis ini. Nih, Pak Cecep, lihat nih. Ini kenapa saya harus selalu berdasarkan pada buku? Karena posisinya kita harus bisa mempertanggungjawabkan semua yang kita tulis, Pak. Nih, ini adalah bukunya Muri Yusuf ya. Ini kalau Anda tulis wasi mana ini? Ini Pak, jenis penelitian eksperimen itu ada banyak, Pak. Ya, coba halo halo. Ya, Nah, nih Pak, jenis penelitian eksperimen itu ada banyak. Ada 3 tingkatan, ada pre-eksperimen, ada kuasi eksperimen, ada true eksperimen. Nah, kalau Pak Cecep mengerjakan yang eksperimen yang true eksperimen, ini rada repot Pak. Repotnya gini, coba lihat di sini. True eksperimen yaitu suatu jenis penelitian eksperimen yang sesungguhnya di mana peneliti mengontrol variabel-variabel yang diteliti dengan baik serta mengendalikan situasi penelitian dari ancaman yang mungkin merusak hasil penelitian dari keadaan yang sesungguhnya. Ini berarti bahwa dalam eksperimen yang sesungguhnya, validitas internal dan eksternal merupakan kondisi utama yang perlu mendapat perhatian para peneliti dalam menata rancangan penelitian yang dilakukannya. Maka Anda ambillah yang ini. Nah, ini nih Pak, ada kuasi eksperimen. Merupakan salah satu tipe penelitian eksperimen di mana peneliti tidak melakukan randomisasi dalam penentuan subjek ke kelompok penelitian. Namun hasil yang dicapai cukup berarti baik ditinjau dari validitas internal maupun eksternal. Nah, jenis penelitian ini kategorinya ada ini nih. Penjelasannya bisa dibahas nanti ada di penjelasan tentang metode penelitian kuantitatif eksperimen. Itu Pak. Tuh. ya Pak. Jadi kuasi G bisa tuh Pak. Eksperimen Ya, itu dibentuk dalam 3 bentuk. Nah, pertanyaan Pak Cece pasti nanya, Pak, bagaimana rancangan penelitian semu? Semu itu ya tadi teh kuasi eksperimen itu penelitian semu. Ini Pak, penjelasannya ini. Tuh, ayat. Di halaman 180 bukunya Muri Yusuf, Pak. Ini rancangannya. Lamun tuh paham kan nih, tayangan dina tesis kuasi eksperimen. Banyak sekali, Pak, contoh. Saya mungkin akan mengirimkan nanti ke grup tesis-tesis dan mungkin skripsi yang menurut saya itu untuk penelitian kuantitatif relatif sudah bagus. Ya, sebagai contoh, sebagai contoh. Ya, begitu Pak Cecep. Halo? Pak, izin tanya. Ya, gimana? Jadi, karena judul saya yang di SK-kan itu kan penelitian kan ada bagian subbab tempat dan waktu penelitian. Apakah boleh tempatnya itu dihilangkan gitu? Itu kan kualitatif apa kajian buku ya? Iya, usahakan. Itu tidak pakai, Pak. Tidak Oh, pakai, ya. dihapus Jadi aja. waktunya aja Pak ya yang ditulis. Waktu Ya, penelitian aja yang disumbab. atau kalaupun Anda mau tuliskan waktu dan tempat penelitian, Anda jelaskan bahwa penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan library research. Gitu. Bisa. Siap, Bapak. Ya. Dan jangan lupa semua bahan yang dijadikan sebagai referensi utama itu nanti harus dilampirkan di tesis. Oh, jadi di itu Pak. Jadi skrip. Bagian-bagian yang dikutip nih.
Jadi Kamu skrip bahasa. jangan buku semuanya di copy terus ditempel di situ, enggak juga. Bukan. Bagian-bagian yang dikutip nih. Kayak yang contoh tafsir Arabnya itu dimasukkan di Ya, foto di lampiran gitu. lampiran, iya. Kan gini, penelitian library research khususnya di pengkajian tentang mau biografi ataupun juga yang lainnya, atau kajian kepustakaan deh bahasa kita mah gitu. Itu kan datanya diambil dari buku-buku yang dikutip, Pak, yang dijadikan sebagai referensi utama. Nah, kalau begitu apa dong sumbernya? Ya sumbernya buku-buku yang dikutip itu. Terus yang diambil mana? Ya, yang diambil adalah bagian-bagian yang Anda kutip. Berarti sumber itu Anda harus lampirkan menjadi, jadi gini, kalau dalam penelitian kuantitatif, maka Anda harus melampirkan yang namanya instrumennya, yang namanya hasil penelitiannya, hasil wawancaranya kalau di kualitatif dan lain-lain. Terus kalau ada apa? Ya kalau ada apa itu yang tadi. Sumber-sumbernya yang dikutip. Gitu, Pak. Ya, yang primer aja Pak ya, sumber data Oh iya, primer aja, aja. yang primer. Ya. Harus Terima kasih, Pak. dipastikan itu dilampirkan. Karena nanti itu kan menunjukkan kapasitas dan juga apa ya bahasanya, integritas Anda terhadap tesis itu. Sebetulnya Anda mengutip itu teh ngerti teh bacana. Jangan-jangan pas dites masanya nggak bisa. Jangan-jangan. Tuh. Oke? Ada yang lain? Silakan. Kali Pak. Alif mau ini Pak, mau minta rujukan buku kooperatif Cooperative yang learning. iya penelitian kooperatif. Hah? Penelitian kooperatif. Nggak ada Ya, komparatif. Jadi cooperative membahas itu learning. ya, buku apa terus sama karya siapa. Lah banyak lah itu mah. Udah pernah buka link ini belum? Aduh, masih kena ngomongin masalah naon teh referensi. Nih. Udah pernah buka ini belum? id.z-library-asia.se. Udah belum? Sudah Belum. Pak, tapi di situ Ah. ada semua buku. Ini udah lama saya sampaikan ini. Udah lengkap. Adalah link untuk Anda mencari buku-buku untuk tesis Anda nanti. Tapi saya beli Pak, buku nggak ada di situ. Ya itu kan tidak semua buku juga digitalkan lah. Gimana sih? Siap. Tapi kan minimal mah ada gitu yang Anda cari gitu. Ya. Ada tafsir Tarbawi banyak. Ya banyak. Maksudnya yang ada di sini ini cari ini coba untuk cooperative learning. Nih, cooperative learning. Saya lagi nyari buku Nih, itu ada Pak. nih Kagan cooperative learning ini download nih. Aduh, lalu gimana nih? Orang udah mau kemana ini menanyain. Nih, Student Center Cooperative Learning, Linking Concept in Education to Promote Student Learning. Ini nih buku-buku unggul ini. Lain daun nih, lain nih. Tuh, tinggal nih. Tuh, Learning and Teaching with Interactive Whiteboard, Primary Early. Ada lagi, atau yang kooperatif aja dulu deh. Tulis aja kooperatif di sini nih. Kayak bahasa Inggris. Tuh. Tapi kalau ini makin lebar ya karena tidak fokus. Cooperative learning. Tuh. Pak, Nih, cooperative learning in the classroom, putting it into practice. Tuh tinggal klik diklik kanan atau diklik tuh langsung. Ini PDF tuh 2 mega. Duh. Nih, collaborative learning. Nah, udah itu buku-bukunya ditinggalkan ke semua. Pak itu Pak pada buku kuasi eksperimen yang Muri Yusuf itu Pak kan ada tiga pilihan. Apakah dipakai semuanya sih Pak? Satu aja.
Berarti the time series eksperimen gitu. Oh, Eh, ini tergantung pilihannya. Makanya Pak Cecep dibaca dulu buku Medlitnya, nanti masuk ke tesis contoh-contohnya. Jadi nanti Anda begini nih nulisnya nih. Masuk ke Google, kali tesis kuasi eksperimen, eksperimen. Nih contohnya. Tuh, ayat tuh, kuasi eksperimen contohnya tuh. Skripsi penelitian kuasi, Pak, tuh. Ayat contoh skripsi. Bisa tesis olah atau skripsi lah baca gitu, Pak. Tuh, kuasi nih, kuasi. Ini nih, lihat, penelitian ini menggunakan metode kuasi eksperimental, yaitu untuk mengetahui pengaruh perlakuan yang dilakukan berupa penggunaan. Nah, berarti Pak CCP posisinya menggunakan kuasi eksperimen. Jadi buat teman-teman yang kuantitatif dan menggunakan eksperimen, pakainya jenis kuasi eksperimen. Nanti pilihan kuasi eksperimen yang mana? Dipilih saja, Pak. Ini contoh-contohnya nih. Tuh, Pak. ya, 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 ya. Tuh ayat tesis pengaruh penggunaan pendekatan. Penelitian ini menggunakan penelitian ayat istilah penelitian eksperimen kuasi, ayat kuasi eksperimen bolak-balik kita keneh padahal. Tuh, Pak. Wabi pang download nya tuh tinggalin. Aku matu bager tinggal itu. Dah 18 lembar tapi na Pak. Sama naon musejena di hidden. Kayak ulah di download maksudnya mah eta teh gitu. Tuh, tesisnya iya. Ini pakai kuasi, caranya Ctrl F, Saudara suka contoh. kuasi. Tuh. Dan skripsi juga pakai kuasi eksperimen sebetulnya. Tuh. Kuantitatif dengan metode eksperimen kuasi. Tuh, dijelaskan. Begitu Pak Cecep. Ya Pak, terima kasih Pak. Tuh, wah, seueur pisan Pak contohnya gitu. Jadi lamun ayeuna sabulan mahasiswa pasca kelas kelas B itu kelas 3B. teu beres tesis dina waktu sabulan. Ah, terlalu Pak, terlalu. Kudu beres sabulan Pak, kudu beres. Supaya buru-buru wisuda, genah. Siap lah. Ya, ulah dingkekeun Pak, ulah dingkekeun. Tuh, contohnya banyak, nanti tinggal disesuaikan saja dengan apa yang Anda kerjakan. Tuh, tinggal. Masa sih yang beginian masih diperlukan penjelasan? Tuh, ini metode penelitian bab 1 kompres. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan selain yang lain sebelum nanti ada penjelasan yang tambahan? Ada? Lanjut, Pak. Cukup? Cukup, Nah, Pak. cukup. Aja. Akhirnya saya mau masuk ke yang terkait dengan cara membuat apa ya instrumen. Karena atau mau apa dulu? Mau mencari bab 2, mencari bahan atau ya karena ini terkait dengan penelitian-penelitian terdahulu ya, penelitian. Semuanya, Pak. Bab 2 Pak mencari bahan. Nih lihat nih. Berurut saja Pak urutannya. Ya, sebetulnya mahasiswa itu bisa bikin tesis kalau bahannya banyak. Kenapa? Karena bahan itulah yang nanti akan melengkapi bagian-bagian yang akan kita tuliskan di dalam tesis kita. Nah, sekarang salah satu kata kuncinya adalah Anda harus tahu dulu apa kata kunci dari semua tesis dari tesis Anda itu. Ya. Pertama, sebentar. Kalau Anda mencari dari tesis-tesis yang sudah ada, contoh nih, kalau Anda mengambil dari tesis,
berarti Anda basisnya pada basis tesis yang dari perguruan tinggi agama Islam. YN, UIN, STAIN, atau yang lainnya. Pastikan kata kuncinya itu ditulis. Nah, contoh nih, kalau misalkan masuk ke Digilib UIN Bandung. Oke. Kemudian Anda masuk ke sini nih, welcome to Digital Library UIN Bandung. Kalau enggak Digital Library, repository namanya. Masuk ke browse, cari division, masuk ke pendidikan agama Islam. S2, program magister pendidikan agama Islam. Ada 299, hampir 300 kurang 1 tesis. Ada yang 2003, 2022, 2021, dan seterusnya. Ini untuk mencari dulu dari per tahunnya. Contoh nih. Contoh saya mau tanya dulu nih. Pak Fuad, judulnya teh naon teh? Bentar Pak. Lupa Pak. Lupa. Ini tesisnya nggak usah sih. Yo. Ini maksudnya kalau ini implementasi metode keteladanan guru dalam pengembangan karakter akhlakul karimah, Pak. Keteladanan guru. Berarti kata kuncinya keteladanan dulu deh. Keteladanan. Ctrl F di sini, tulis keteladanan. Oh, nggak ada nih. Di tahun 2023 nggak ada. Kalau Anda mau lebih cepat, bisa sebetulnya. Cuma jadi capek aku harus dari awal. Nih, tulis di search. Sebetulnya. Kalau di search tidak bergantung kepada browse ini. Contoh Anda tulis keteladanan. Nah, ini tesis-tesis yang ada kata keteladanan. Jadi di dalam tesis itu ada keteladanan, tapi belum tentu di judulnya. Nah, kalau pengen tahu judulnya, klik Ctrl F saja, tulis keteladanan. Ada nggak? Oh, nggak ada di sini. Mungkin di bagian lain. Ada, nggak ada juga. Ini susahnya begini, Pak. Ya, susah itu karena harus mencari satu-satu. Kalau berdasarkan digital library dari UIN Bandung. Tapi kalau misal Anda ingin lebih cepat, pakai Google Scholar, Pak. Google Scholar, keteladanan guru ya. Ya. Keteladanan guru. Ini ada beberapa artikel jurnal, tapi belum tesis. Kalau Iya. tesis, dicek satu persatu lagi. Seperti ini, Jarang, Pak. kalau ini kemungkinan besar artikel jurnal. Rata-rata artikel, Pak. Ya, betul. Ini artikel jurnal. Ini juga artikel jurnal. Maka ketika Anda membuat tesisnya dengan keteladanan guru, berarti masih sedikit. Gitu. Nih. Atau kalau mau lebih dipersempit, begini. Tesis keteladanan guru. Ada nggak? Nah, Sulit, biasanya jarang. jarang. Oke. Sudah tak Apa? coba-coba. Makin susah kan jadi makin penasaran. Ini juga sama tuh. Rata-rata artikel jurnal. Oh, ini enggak nih. Ini tesis kayaknya nih. Kalau enggak skripsi. Ini nih. Oh, ini tesis nih, tesis. Ini kalau eprints.umsb.ac.id, ini biasanya dia tesis atau skripsi. Tuh, ini bisa download nih. Peran keteladanan guru pendidikan agama Islam dalam pembentukan karakter religius sosial didik. Ya. Peran keteladanan guru. Ini Sudah tesis masuk kan? itu, Pak. Hah? Sudah tak masukkan. Sudah tak masukkan. Sudah download ini? Iya, sudah. Oke. Nah, ini kan baru satu nih. Ini kalau sudah di-download, saya sarankan Anda cari di dalamnya. Apa yang dicari? Keteladanan guru. Keteladanan guru. Mudah-mudahan sih kebayang ya. Di tesis ini kan pasti ada juga yang namanya penelitian terdahulu, Pak. Coba dicek saja. Ada nggak tesis-tesis itu? Nih. Cariku memang seperti itu, Pak. Terus nanti aku cari gitu memang. Nah, nih. Penelitian yang relevan. Halaman 43. Ini nggak muncul sih.
Oh, ini berapa halaman sih? Ini 94 padahal ya. Harusnya bisa. Halaman, itu halaman berapa? Hmm, Lur. Yang suka nggak ada, Pak. nah, kalau suka, Sepotong kadang. ya betul. Kalau dipotong berarti Anda kurang beruntung. 43, Bu. Nah, ini nih. Bentuk-bentuk keteladanan guru PAI. Ah, ini berarti tesisnya kurang bagus nih. Karena tidak sesuai dengan buku-bukunya. Coba nih. Penelitian relevan itu halaman 43 ya. Tuh, ini mau dipotong, Pak. Tuh lihat, tuh lihat. Iya. Ini halaman 57, 56, 55, 54, 53, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43-nya ini nih. Ini ada yang dibuang ini dia. Nggak semua. Berarti kayaknya bab 2-nya yang dihapus, Pak, dia. Bab 2-nya dihapus. Oh iya benar tuh. Ini bab 4 tuh langsung tuh. Ini bab 4 ya. Iya. Ini bab 1. Bab 3. Wah, berarti memang tidak ditemukan, Pak. Nah, ini baru satu nih. Teladanan. Ya sudah cari lain lagi. Kalau tidak ditemukan. Nah, kalau Anda ingin lebih cepat lagi, Anda menggunakan ini nih. Yang namanya compare insight menggunakan apa? Ini nih. Space. Tulisannya typeset.io. Ya. Gimana caranya? Tinggal klik saja ini. Masuk ke sini langsung. Karena kalau saya sudah login masalahnya, jadi sudah masuk ke sini. Tapi ini rata-ratanya bahasa Inggris. Keteladanan guru. Tuh. Ini kayaknya kurang, harus diganti dulu ini keteladanan gurunya ke dalam bahasa Inggris. Keteladanan guru bahasa Inggris apa, Pak? Hmm? Nih. Translate. The exemplary. Akhlak teacher, Pak. Exemplary. Akhlak teacher. Ini harus ke Indonesia dulu. Untuk menerjemahkan yang lain juga bisa. English. Ini ya. Tuh. Masters exemplary. Ini kalau misalkan mau diganti jadi Teacher. teachers, ya paling gini. Tuh. Ini sama gini, Pak. Nah, ini masukin ke tadi. Ya enggak? Tuh, ini ada nih. Artikel jurnal, Pak. Characteristics of an exemplary teacher in the light of prophetic hadis. Nah, ini hadis.
Ini Yesus, Pak. Sekolah minggu. Nggak apa-apa, Pak. Dimensi nilai-nilai keteladanan dalam buku Ajaran Akhlak. Terus lagi ada peran keteladanan guru dalam pembentukan karakter siswa SMK Yadika. Tuh, Pak. Bisa. Masuknya ke sini ya. Typeset.io, Pak. Ini lebih cepat. Nyari referensinya lebih cepat. Termasuk nanti kalau membuat apa? Sebutnya tuh tabel perbedaan antara apa yang Anda teliti sekarang dengan yang sudah-sudah, ya di sini nih insight-nya. Ini wawasannya apa, conclusion-nya apa, lalu tinggal result hasilnya apa sudah ada di sini, tinggal copy saja ininya. Metode yang digunakan apa ini sudah ada di sini. Tuh. Genah kumaha, maca encan, tapi hasilnya kenyawan, Pak. Tuh. Improving the religious character of educators through explanatory of principles. Peningkatan karakter keagamaan atau karakter religius dari pendidik melalui keteladanan kepala sekolah. Bagus nih. Ada lagi, exemplary teacher in habituation of a good character. Tapi ini proceeding artikel. Tuh, kalau Anda ingin mencarinya di dalam Google Scholar, lebih ekstrim lagi. Tuh, ini artikel jurnal hukum, Pak. Jadi biasakan dicari dari referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Termasuk tadi ketika di sini, Pak, di buku tentang yang bisa dicari. Contoh di sini saya tulis apa ya, keteladanan. Atau mungkin kalimatnya sebetulnya keteladanan itu tidak ada, tapi ada dalam akhlak contohnya. Tapi kan Anda bisa ngopi. Ada juga ini tuh. Siroh sahabat, keteladanan orang-orang di sekitar Nabi. Ini biasanya umum-umum aja nih. Keteladanan sosok para guru madrasah inspiratif. Ini contohnya. Kalau mau ngomong keteladanan, baru ngomong keteladanan ya. Baru ngomong. Nah, nanti ketika di breakdown gimana? Paham? Pernyataan A atau pakar 1, pakar 2, pakar 3, atau penulis buku 1, penulis buku 2, 3. Kalau ada kesamaannya, Anda kumpulkan kesamaannya, lalu Anda simpulkan sendiri. Itu. Kemudian dipastikan ketika menurunkan dari simpulan-simpulan itu ada yang memang dibuat menjadi indikator-indikator yang digunakan dalam riset. Khusus di kuantitatif sebetulnya Anda tinggal membaca contoh tesis bagaimana Anda menurunkan dari variabel ke dimensi lalu ke ke indikator lalu ke item gitu. Itu penjelasannya biasanya sangat detail. Seperti ini nih. Di kuantitatif ya. Saya baca di kuantitatif dulu. Anda kalau baca bukunya Imam Mahali ini, Anda bisa temukan dalam berbagai halaman yang bisa dijelaskan di sini. Kemudian kalau dalam kualitatif, menentukan sampel penelitian itu berdasarkan referensi. Dalam penelitian kuantitatif juga sama. Pasti harus berdasarkan referensi. Di sini ada istilah kalau dalam pengambilan sampel itu ada probability, ada non-probability sampling. Ada yang samplingnya itu punya kemungkinan, ada yang tidak ada peluang. Dia tidak menggunakan peluang. Di sini ada penjelasannya. Penjelasannya di sini nih. Kalau misalkan diambilnya acak semuanya,
itu random. Random itu acak. Ya. Yang penting jumlahnya diambil sesuai, sudah. Tidak dibuat perwakilan-perwakilan dari mana-mana saja. Contoh nih, kalau yang kuantitatif penelitiannya di sekolah menengah atas atau SMA negeri 1, penelitiannya berapa? Saya udah dipatok nih, pengen 20%. 20% dari apa? Dari populasi yang ada. Kelasnya mana aja? Pokoknya kelas mana wae dan lain-lainnya, pokoknya semua aja. Itu bisa ya. Ya ditentukan. Tapi lebih baiknya menggunakan rumus pengambilan data kalau untuk kuantitatif dengan sampling menggunakan contoh ya, sloping atau tabel Morgan bisa. Di sloping itu ada rumusannya. Ngambil berapa, diambil berapa persen, nanti ada hitungannya. Bahkan ada tabelnya juga. Tapi tabelnya itu sifatnya tentatif ya, karena kalau ada jumlah yang tidak ada di situ bagaimana? Nah, itu harus dihitung betul. Kalau di kualitatif, sampel itu diambil berdasarkan Anda mengambilnya berdasarkan apa pengambilannya. Contoh, pengambilannya itu snowball rolling. Snowball rolling itu artinya dari 1 ke 2 ke 5 ke 7 itu terus bergelinding. Itu bisa begitu. Yang penting ada key informannya. Kalau di penelitian sekolah rata-rata key informannya itu adalah kepala sekolah. Ketika dia mendelegasikan kepada guru-guru untuk dia melakukan jawaban atau dilakukan research, berarti guru-guru itu direkomendasikan oleh kepala sekolah menggelinding lagi dari 1 ke 2. Gitu. Ini ada penjelasannya di sini. Untuk yang kualitatif. Kalau ditanya, Pak, apakah ada bedanya pengambilan sampel di kualitatif dengan kuantitatif? Tentu. Kalau di kualitatif, jumlah sedikit itulah sebetulnya yang akan dijadikan bahan riset. Jadi kalau di penelitian kualitatif itu sifatnya sangat sempit dan orang yang ditelitinya itu tidak perlu banyak. Contoh, Pak, saya mau bertanyanya kepada kepala sekolah satu, kemudian guru PAI, kemudian satu lagi, contoh guru PAI-nya ada 2 Pak, dua-duanya saya tanya contoh. Terus 3 orang siswa, boleh nggak? Boleh. 3, 2, 1. 1 kepala sekolah, 2 guru PAI, 3 siswa. Ketika sudah begitu bagaimana? Karena dalam penelitian kualitatif yang dicari bukan banyaknya orang, tapi kualitas dari hasil wawancara yang dilakukan oleh orang tersebut. Karena alat pengumpul data utama dalam penelitian kualitatif adalah wawancara. Kalau untuk penelitian kuantitatif, Anda menentukan berapa orang-orangnya, ini ada yang disebut dengan teknik. Namanya contoh nih, saya tulis di siapa? Imam Mahali ini ada namanya slopin. Nih, bisa menggunakan rumus Taro-Yamane atau slopin dalam menentukan sampel. Nih, jadi teman kia, kunan maka diambilnya sakit itu hoyong, sakit itu udah saya mah yang sakit ya, masih mau orang, lepas orang meneliti lagi, oh, aneh syukur itu, ilmu, ya, nih, Apa pakai ilmu nih, slopin, tuh. Sebagai contoh, pada sebuah penelitian tentang kepuasan layanan jasa pendidikan pada sebuah perguruan tinggi dengan populasi 1.500 dengan tingkat penyimpangan yang diinginkan dari penelitian adalah 10%, berarti 0,01. Maka hitungannya dapat ditentukan sampelnya berikut. Maksimal minimalnya nih, dari 1.500, hitung-hitung itu hanya 94 responden. Jadi kalau ditanya, dari mana Anda bisa keluar angka itu rumusan dalam respondennya 94, Anda jelaskan. Karena boleh jadi nanti ketika tingkat penyimpangannya hanya 5%, bisa lebih besar daripada 94. Ada juga yang menggunakan tabel Krejci. Tapi tabel-tabel ini sekali lagi, kalau di antara ini ada yang tidak ada, model 26 kan tidak ada di sini. Tapi signifikan. Kalau Anda sampelnya 2N-nya, jumlah totalnya 25, kalau Anda ingin melakukan penelitian kuantitatif, signifikannya di angka 20 kilo, Anda bisa bisa ambil. Ini juga sebagai jawaban kalau dalam penelitian kuantitatif ada yang tidak hadir atau tidak siap untuk mengisi.
Berarti kan Anda boleh boleh Anda sudah menyebar 50, ternyata 2 tidak kembali lagi. Ya sudah. Berarti Anda anggap itu errornya itu salah satunya di situ. Tuh. Menggunakan tabel Isaac and Misael. Kalau misalkan tadi taruh yang mana nggak masuk atau yang kedua tadi apa? Tabel G masuk yang ketiga, yaitu dengan menggunakan tabel Isaac and Misael. Tapi saya sih mending ngitung, mending langsung angkanya ketahuan langsung, ya, angkanya ketahuan langsung. Untuk masuk di bab 3. Dan tolong catat baik-baik, bahwa referensi di bab 3 itu bukan untuk menjelaskan teori itu apa. Ada. Di bab 3 itu, Anda kalaupun mengutip, Anda mengutip pendapat yang membenarkan apa yang Anda lakukan. Artinya Anda melakukan itu memang ada dasarnya. Toh, tadi. Bahwa Anda penelitiannya kualitatif. Jenisnya studi kasus. Berdasarkan studi kasus bla 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 bla, Anda ngambil hanya 5 atau 6 orang yang diambil pendapatnya. Wawancaranya kan 6 orang. Contohnya ini. Kok bisa Pak genap orang itu kualitatif? Ya bisa lah. Nah, menentukan yang 6 orangnya bagaimana Pak kalau kualitatif? Kalau kualitatif berdasarkan key informant. Key informant itu siapa? Contoh kalau di sekolah, key informant itu kepala sekolah. Komponen kunci. Gitu. Siapa kepala sekolah? Kalau kepala sekolah yang menjadi komponen kunci, terus nanti kan kepala sekolah juga pasti akan bilang, untuk menambah ini wawasan Anda, dalam penelitian Anda bisa nanya ke wakil kurikulum sama guru PAI itu. Kan bisa ditunjukin begitu. Jadi wawancaranya juga dilakukan secara mendalam lagi dengan mereka. Jadi prinsipnya Ibu Bapak, dalam penelitian itu, nah di bab 3 nih, tadi saya bilang bahwa Anda tidak perlu menuliskan apa referensi dari penelitian kualitatif itu apa sih? Contoh, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bla 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 bla. Terlalu panjang. Harusnya dalam penelitian ini peneliti atau penulis menggunakan bla 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 bla. Hal ini sesuai dengan pendapat lo yang menyatakan bahwa itu. Jadi lebih banyak Anda berargumentasi tentang apa yang dikerjakan. Tetapi khusus di penelitian kualitatif nih, saya supaya tidak lupa. Anda harus lihat nih di buku ini, ada satu buku, Anda bisa download bukunya, judulnya adalah Modul Metode Penelitian Kualitatif. Nih Pak siapa? Saya, Pak. Ya, Pak Fuad dan kawan-kawan yang kualitatif. Ini download nih bukunya nih. Sebetulnya bukunya banyak, tidak hanya ini. Ini dari program Pasca Sarjana Institut Pesantren. Tapi ini kayaknya tidak ada di ini, di apa? Di tadi itu lah Jalbili itu apa itu, Pak? Jetlib itu. Nah, ini kayaknya nggak ada. Tapi dia ada buku judulnya Analisis Data Kualitatif. Judulnya bagus. Jadi langsung ke bukunya, langsung ke analisis data kualitatif. Nah, ini nih. Analisis data kualitatif. Ada lagi ini nih, metode penelitian kualitatif. Download aja. Metodologi penelitian kualitatif. Ada lagi teknik bisnis. Analisis data komprehensif. Cari aja deh. Banyak tuh bukunya lah.
Bejibun. Tuh, di sini tulis aja teknik analisis data kualitatif. Ini bukunya nih. Tuh. Tuh, saya nggak download. Book chapter. Kalau book chapter tuh jadi tidak satu suara sih harusnya. Karena bukunya beda-beda. Lagi nih. Cari di sini. Ada penjelasannya. Kalau Muhammad Kene, ini liar, itu liar, iya liar. Gimana kalau kita buka YouTube? Nah, kalau YouTube banyak masih kena liar. Piraning nonton itu non esena, mindahkeun nonton naon karena nonton YouTube. Tuh. Apa judulnya? Contohnya cara menyusun pertanyaan wawancara penelitian kualitatif. Nih, tuh ada contoh-contohnya. Orang banyak yang mau berbagi. Jadi kalau saya menyampaikan ini pada Anda tuh sebetulnya bukan apa-apa. Karena saya tahu persis Anda bisa melakukannya beginian. Cuma kadang-kadang kita teh beralasan, ya sibuk lah, capek lah, kerjaan banyak lah, sisihan numpuk lah, hujan wae lah, ucing kering lah, segala rupa alasan. Ya, tuh. Bagaimana penelitian kualitatif? Contoh wawancaranya ada contohnya tuh. Ini Ihsan Rahmat dari UIN Bengkulu, dia nulis khusus tentang riset. Saya kalau Anda yang suka riset kualitatif, dan ini aja nih apa suka nonton si Ihsan Jadi kalau Rahmat seandainya Talks. petani ya boleh nanti minta waktu wawancara di sawah. Nih, Nah, itu bagus, Pak. Ini dibacain adalah dulu. Penjelasannya, proses konsep kualitas. Tuh, penjelasannya bagus orang itu, Pak. ya, nih. Ini dijelaskan aja satu. Ini kualitatif, yang kualitatif nonton video ini. Saya anjurkan. Bahkan nih, kalau buat Papua dan teman-teman yang lain yang kualitatif, saya challenge Anda untuk menggunakan software. Gitu. Softwarenya apa? Ada namanya atlas.pi. Itu bisa beli gratis juga ada, pakai gratisan dulu juga ada. Tapi kalau mau beli gratisan deh, supaya lisensinya bisa rada panjang. Nggak mahal kok, berapa? 25.000 apa 45.000 lah. Itu lifetime. Lifetime. Jadi kalau misalkan nih, tulis di sini, contoh Tokopedia. Nah, tulis aja di sini atlas.pi software nih. Ini yang mahal-mahal, cari aja yang murahan. Ada kok. Tuh harga mahasiswa 50.000 tuh. Full version. Cari yang nomor 9, sekarang sudah 9. Yang ini mahal-mahal tuh. Mahal. Ada yang 50.000 juga ada. 61.000. Ah, 70.000 ada tuh. Nomor 7 kata. Cari yang nomor 8. 9. Kalau Anda mau, saya kasih nanti linknya deh. Nggak usah beli. Ada, saya juga pakai. Tapi kalau gitu tuh nggak ada effortnya ya. Nih, saya juga pakai nih. Saya nih, Atlas 9. Karena saya juga sering research pakai Atlas. Ini buat Anda yang menggunakan Atlas nanti, itu risetnya beda loh hasil. Seperti ini nih. Yang tahun kemarin itu ada mahasiswa yang sekarang jadi ketua siapa? Ketua Himapas apa tuh? Final fix di mana nih bener ini? Ayo kali fix.
Jadi penelitian menggunakan software itu nanti Anda akan terkurangi bentuk subjektivitas dalam melakukan riset. Seperti hanya di dalam penelitian kuantitatif, Anda menggunakan software seperti hanya SPSS, atau tidak hanya SPSS, sekarang tuh banyak sekali. Ada SPSS, ada Listrel, ada SEMPLS, itu banyak sekali. Bahkan tutorialnya juga sudah ada di sini. Ini yang suka, yang pengen tahu. Ini namanya Mulyawan Gumilar, yang tahun lalu tuh, angkatan sebelumnya. Nih kalau tesis pakai navigation pen. Ini saya sarankan yang beginian tuh jangan lagi aneh gitu ya. Ih, naon sih ini kieu teh gitu. Lihat, ini jumlah halamannya ratusan, tapi bisa dikelak-klik dalam waktu yang sangat singkat. Ini menggunakan navigation pen. Ini ada di halaman 100, bukan 100 ya. 252 halaman, 200. Anda lihat di sini dia menggunakan temuannya, menggunakan software. Tuh, pakai software jadi begini hasilnya, Pak. Oh. Ini kualitatif loh, kualitatif. Nah, ini kualitatif. Ada lagi hasilnya. Tuh. Dari hasil, jadi riset Anda dari wawancara itu dibuat coding. Nah, ini yang menarik itu di situ sebetulnya. Dibuat coding. Codingnya itulah yang menjadi dasar Anda dalam penyusunan apa yang ditemukan dalam sebuah riset. Ini penelitian kualitatif itu menurut saya bisa lebih sulit kalau tidak hati-hati. Biasanya orang menghindari ngitung ke kualitatif. Tapi dihitung di kualitatif ternyata dia tidak maksimal karena hanya biasa aja, deskriptif biasa. Padahal nggak begitu kualitatif yang benar itu. Harus terhindar dari konflik of interest dari si peneliti itu sendiri. Harus terhindar dari cara-cara berpikir yang salah gitu. Cara menataannya. Bahkan ada buku khusus nih Pak. Ini buat Pak siapa? Papua dan kawan-kawan nih. Ada buku khusus yang ngarangnya namanya tuh Fitri Nur Mahmudah. Karena saya punya bukunya jadi apa? Dia banyak melakukan riset-risetnya menggunakan kualitatif. Mahmudah, buku Atlas. Buku ini juga murah harganya. Saya lain promosi-promosinya, tapi kalau untuk sebuah sebuah kebaikan saya harus sampaikan pada Anda. Nah, saya punya buku ini nih. Ini, kalau ini mas saya belum punya nih. Yang ini nih. Nah, ini. Analisis data penelitian kualitatif manajemen pendidikan berbantuan software Atlas LTI 8. Ini pakai 8 kan nih. Ya. Ini baru tahu saya nih. Kualitatif 40 Atlas LTI. Ini bisa juga nih. Tapi ini Malaysia sih, Malaysia. Kalau yang bahasa Indonesia baru saya temukan tuh buku ini yang dia itu pakai software. Nah, kalau untuk yang kuantitatif nih, model Pak Cecep dan kawan-kawan yang lain, Anda download saja bukunya Imam Makhali yang ini nih. Yang apa? Di buku ini nih banyak sekali nih. Ini di Z doc ini nih. Mana tadi? Oh, udah keluar. Nah, ini nih. Ini tinggal tulis saja, pasti keluar nanti. Metode penelitian kualitatif tuh. Ada juga Atlas WTA bukunya, tapi dalam bahasa Inggris. Di sini ada, Pak. Ada. Kalau kuantitatif, nih Pak Cecep dan teman-teman yang kuantitatif, tuh, ini buku-buku semuanya ada di sini. Termasuk Muri Yusuf juga ada di sini, tinggal download. Tapi Muri Yusuf carinya yang jangan yang 7,94 Pak. Cari ada 2 dia buku ini. Makanya jangan terkecoh.
ada yang 4 mega. Ambilnya yang cari yang 4 mega. Nih yang ini nih, carinya yang 4 mega nih. Kalau yang ini lebih lengkap daripada yang ini acak-acakan buku yang ini. Saya punya Pak Muri Yusufnya. Kenapa? Kenapa, Pak Cecep? Ada yang ini kan? Yang ini nih. Yang 4 mega ya, 4 mega. Nih, kuantitatif nih, tuh. Model kuantitatif untuk analisis kebijakan. Analisis kualitatif tuh, Menang Martono. Banyak sekali nih. Bahkan ada buku baru yang saya belum download ini. Ya, ternyata sudah banyak lagi yang lain. Oke. Tuh. Ada masalah? Silakan. Ada Pak. Apa? Ada yang males tuh Pak. Duh. Nanti diupload aja Pak di YouTube-nya Bapak. Iya, iya, iya. Oke. Jangan males lah, Pak. Nyaah. Kalau Pak Cecep males, nanti gimana anak didiknya atau gimana yang lainnya, Pak? Aku panutan saya itu Pak Cecep Pak. Kalau dia males ya aku males. Mau nanya satu Pak, mau nanya dulu dikit Pak. Boleh, boleh. Itu yang kaitannya dengan sampel tadi, itu kan salah satu ketentuan sampel itu kan dia harus representatif gitu, bisa mewakili semua populasi gitu. Nah, bagaimana cara menentukan sampel agar dia itu bisa representatif gitu? Apakah kalau kita populasinya itu adalah umpama santri, untuk menentukan apakah harus kita lihat raportnya atau apa agar dia bisa representatif gitu. Yang pasti penentuan sampel itu dilihat dari tujuannya dulu. Ini hati-hati nih. Tujuannya berdasarkan apa? Variabelnya. Coba lihat variabelnya apa. Contoh nih. Kalau Anda mau penelitiannya di siswa aliyah atau di siswa SMA, itu pasti nggak bakalan diizinkan meneliti kelas 12. Sekarang. Kenapa? Dia mau ujian, Pak. Itu. Jadi kalau Anda masuk ke kelas, bagiin angket, udah nggak bisa tuh, nggak logis. Berarti Anda hanya bisa fokus ke kelas 10 dan kelas 11. Nah, ketika bicara kelas 10, 11 juga, kelas 10 kan baru mulai nih belajarnya, yang sudah punya pengalaman kelas 11. Berarti fokusnya di kelas 11. Tetapi pertanyaannya dibalikin lagi. Tentukan berdasarkan Anda judulnya apa dulu gitu. Jadi saya belum bisa menebak mana boleh mana tidaknya. Judulnya dulu apa, nanti kita lihat. Ketika contohnya untuk siswa madrasah aliyah kelas berapa? Oh, kelas 11 nih cocoknya. Nanti pasti ada pertanyaan lagi. Kelas 11-nya mau berapa kelas? Mau yang diambil? Mau diambil contohnya, seluruhnya? contohnya kalau kita meneliti pengaruh kecerdasan emosional itu kan yang semacam itu, kira-kira model sampelnya kayak gimana itu kalau yang semacam itu? Kalau mau sekolahnya dulu pertanyaannya. Sekolahnya mau di mana? Satu sekolah atau banyak sekolah? Di satu sekolah di satu sekolah. Satu sekolah. Oke, yang kelas 11-nya ada berapa orang? Kalau kelas 11-nya umpamanya kurang dari kalau umpama kalau udah 150 katakanlah gitu. Nanti kita ngambil sampel 25%. Kalau 150 jangan diambil sampel, Pak. Ambil semua. Oh gitu. Apalagi cuma satu sekolah. Ambil semua. Jangan sampai, tapi nih hati-hati nih buat yang kuantitatif. Jangan sampai Anda penelitian kuantitatif yang ditelitinya satu kelas jumlahnya hanya 29 atau 30. Hindari, Pak. Hindari. Kalau mau silakan, tapi kelas sekolahnya banyak, tidak hanya satu. Contoh, sekolah A jumlahnya 30, sekolah B jumlahnya 20, sekolah C jumlahnya 30. Tapi semuanya jadi kena, jadi banyak, Pak. Karena penelitian kuantitatif itu sangat berbicara tentang keabsahan dari data yang diambil. Jadi kalau ditanya, Pak, apa fungsi sampel dalam penelitian kuantitatif? Fungsi sampel itu adalah fungsi dalam mengetahui representasi atau perwakilan dari keumuman dari seluruh populasi. Jadi bahasa sederhananya sampel itu adalah bicara tentang cara untuk mengambil perwakilan dari keseluruhan.
yang dimungkinkan semuanya bisa terukur. Contoh nih, kalau Anda penelitiannya adalah tentang pemahaman siswa pada pembelajaran pendidikan agama Islam di SMK, contoh. Dari pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Kalau Anda mengambil siswanya ada SMK, ada SMA, ada aliyah, itu sudah tidak sesuai Pak pengambilan sampelnya. Harus yang apple to apple. Jadi kecuali kalau misalkan Anda penelitiannya pokoknya siswa sekolah menengah, mau yang SMP, SMA, semuanya diteliti, ya itu lain lagi ceritanya. Tapi kalau ada kekhususan dari materi Anda adalah tentang hal tertentu, berarti ketika menyampaikan sampelnya kepada siapa, itu sangat tergantung kepada tujuan dari penelitian Anda. Gitu. Berbeda kalau dalam penelitian kualitatif. Kalau kualitatif mah tidak perlu banyak. 3 orang juga bisa jadi untuk penelitian kualitatif itu. Tapi kalau misalkan saya mau perlihatkan pada Anda nih, yang sudah pernah saya kirim ke siapapun yang ada di kelas ini, terkait dengan contoh skripsi yang si Anandita itu, kalau Anda pernah tahu tuh, ini saya tidak pernah absen untuk menyebutkan ini luar biasa nih. Ini Pak siapa? Pak Fuad dan kawan-kawan yang kualitatif, tolong pelajari betul teknik ini Pak. Walaupun ini manual, belum pakai software. Kalau Anda mau pakai software lebih enak lagi Mal. Nih Pak. Anda coba lihat ininya Pak. Nih. Wih, Saya mau lihat bab 3-nya dulu deh. Bab 3-nya dulu Pak. Nih bab 3-nya Pak. Coba lihat baik-baik. Cuma ini ada hal-hal yang menurut saya perlu, karena mungkin ini mah karena skripsi Pak, jadi kualitatifnya itu tidak disebutkan dia jenisnya apa. Kualitatif, kualitatif, kualitatif. Pendekatannya dia kualitatif pokoknya. Jenisnya deskriptif. Saya Pak, sampai hari ini belum menemukan pendapat yang menyebutkan tentang deskriptif itu adanya di kualitatif. Di Muri Yusuf aja Pak, nih kalau Anda mau cek, itu yang namanya kualitatif itu adalah deskriptif Pak. tapi Bapak pernah sampaikan waktu dulu, Pak, Iya, di semester 2. Ada deskriptif itu ada. deskriptif kualitatif. Iya. Ya, Pernah. itu di Creswell tidak disebutkan di bukunya. Nih. Nah, ini kuantitatif terus nih. Ya. Ini di Muri Yusuf saja. Saya pikir kalau orang Indonesia yang benar pasti dia ngerujuknya juga ke yang benar. Ini nih. Kita lihat daftar pustakanya, Pak. Tuh. Daftar pustaka. Kenapa sih? Nih, Pak. Tuh, lihat. Jenis penelitian kuantitatif ya. Halaman 60 ya. Oke. Kita lihat halaman 60, Pak. Nih, Pak. Jenis penelitian kuantitatif ya. Oke. Ada eksploratif. Ada deskriptif kuantitatif. Tuh, deskriptif kuantitatif. Ada lagi korelasional. Yang keempat, ada lagi kausal komparatif. Oh. Kemudian, yang kelima, penelitian tindakan, action research. Itu kuantitatif, Pak. Ada lagi penelitian
eksperimen. Oh, eksperimen itu kuantitatif, Pak. Ada lagi penelitian pengembangan, R&D. R&D. Sudah, selesai. Jadi sebetulnya kalau ditanya deskriptif itu yang mana? Kalau saya sih lebih sepakat deskriptif masuknya ke kuantitatif, bukan di kualitatif. Kalau kualitatif yang tadi itu apa? Ada fenomenologi, studi kasus, etnografi, grounding teori, kemudian lagi apa? Biografi ataupun juga penelitian kepustakaan itu kualitatif. Nih, Pak. Kita lihat nih. Dia penelitiannya 1 bulan. Tempat dan waktu penelitian Januari sampai dengan Mei. Tapi berada di lokasi penelitiannya dia 1 bulan. Teknik pengumpulan datanya dia menggunakan observasi, wawancara, studi dokumentasi. Instrumennya, ingat dalam penelitian kualitatif, instrumen itu adalah si peneliti itu sendiri. Instrumennya, ya, instrumennya. Kalau dalam penelitian kuantitatif, itu alat pengumpul data utama untuk penelitian kuantitatif adalah angket atau tes. Itu utama, Pak. Itu instrumen. Kalau ditanya instrumen itu apa? Instrumen itu alat, Pak. Alat. Nah, di kualitatif, instrumennya itu sebetulnya si peneliti itu sendiri. Kok kenapa si penelitinya itu sendiri yang menjadi menjadi instrumen? Karena hakikatnya apapun yang dialami oleh si peneliti itu yang dia jadikan sebagai referensi pengetahuan tentang apa yang akan dia tuangkan dalam penelitian. Oke, Bapak Ibu, ini sudah jam 18 ternyata saya tidak terasa dan gak ada yang berhenti lagi ngomong, padahal ngomong, Pak udah habis gitu. Pak, terima kasih di share YouTube sama skripsi yang tadi, Pak. Ya, Atau buku. oke. Termasuk skripsi yang tesis tentang kuasi eksperimen. Iya, Pak. Ya Pak. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.